Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke bosku, kali ini di segmen Kilas Sektor kali ini mungkin kita akan membahas update ya Bang ya. Dari yang kemarin kita udah bahas di valuasi terkait otomotif ya, ASII. Nah sekarang kita akan bahas secara general atau keseluruhan nih, sektornya. Nah kira-kira otomotif ini menarik ya nih 2026 ya kan? Iya. Karena kalau kita lihat kan mungkin udah pada update-update ya Bang ya, udah banyak ada produk-produk baru, main-main baru. Nah, jadi untuk membahas sektor otomotif kali ini, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Invest Sekuritas, Bang Joni. Oh, ini kira-kira jadi menarik ya Bang ya? Menarik dong. Pemain barunya banyak Bang berarti ya? Banyak, bertambah lagi. Wih, inovasinya makin canggih nih. Iya. Teknologi. Oke bosku, supaya nggak ketinggalan infonya dan tahu soal update market otomotif di 2026, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Invest Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke Bang Jo, nah mungkin sebelum kita bahas secara keseluruhan update-update-nya nih, nah kita pengen tahu dulu dong Bang, kira-kira sektor otomotif ini kan ada dalam jumlah yang besar ya Bang ya. Nah, kira-kira nih Bang, kalau dari segi ekonomi makro negara nih Bang, berpengaruh nggak sih? Kira-kira besar nggak pengaruhnya kalau emang berpengaruh? Oke, kita juga tahu ya bahwa otomotif itu sehari-hari kita gunakan. Iya, betul. Ya kan? Pasti kita menggunakan minimal sepeda motor. Iya. Baby, you got something in your nose. Tentunya ini ke sektor otomotif ini memainkan peranan strategis dalam struktur ekonomi makro secara nasional. Oh, oke. Nah, dan kita tahu bahwa selain berfungsi sebagai utilitarian, gitu kan, industri otomotif ini juga sebagai stimulator pertumbuhan. Gitu kan, melalui akselerasi investasinya, terus juga peningkatan volume ekspor, gitu kan, dan impor juga dipengaruhi, dan juga bagaimana penyerapan tenaga kerja secara masif. Teruntuk masing-masing yang punya info loker siap UTW. Kalau kita melihat tahun 2025, gitu kan, data dari tahun 2025, tentunya ini industri otomotif itu sangat signifikan memberikan kontribusi pada PDB. Oke. Ya. Berdasarkan tahun 2025, ya kan, PDB kita kan itu kan sebesar 5,11%, gitu kan. Nah, sektor otomotif ini masuk dalam klasifikasi sektor industri pengolahan, dan industri pengolahan itu sendiri tumbuh sebesar 5,3% secara tahunan terhadap PDB-nya, ya kan. Pada akhirnya, gitu kan, ini industri otomotif yang masuk dalam industri pengolahan, dia memberikan penyumbang besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan share-nya itu mencapai 19,07% terhadap PDB-nya. Terhadap PDB ya? Nah, itu kalau kita lihat secara bagaimana kontribusi ke dalam struktur makroekonomi nasionalnya. Wih, berarti bisa dibilang lumayan besar ya Bang ya? Lumayan. Apalagi kan kalau kita lihat kemarin juga Mazda ini udah mulai produksi mobil di sini juga ya. Salah satunya contohnya tuh Mazda kemarin udah buka pabrik di sini, jadi udah banyak mobil-mobil yang dibuat di sini gitu kan. Nah, itu kan udah menarik tenaga kerja yang masif besar dan juga bisa meningkatkan pendapatan negara ya Bang. PDB-nya meningkat. Mobil yang elektrik dari Cina juga kan? Nah, udah mulai banyak yang di sini juga dibuka kan, dirakit di sini. Nah, jadi udah oke lah ya, sangat-sangat oke nih untuk ekonomi makro kita sendiri. Iya. Ini yang kita suka. Oke Bang Jo, nah tadi kita udah bicara soal ekonomi makronya nih, pengaruh ekonomi makronya kan. Nah sekarang coba dijelaskan nih Bang Jo, kalau dari segi peningkatannya dari tahun ke tahun tuh apa aja sih Bang? Gitu. Jadi kan biar semakin terasa signifikan nih. Oh ya, kalau kita merujuk dari data tahun 2025, gitu kan, itu jumlah kendaraan selalu meningkat. Oh ya, kan. Jadi pertumbuhan jumlah kendaraan tahun 2025 itu secara tahunan itu tumbuh sebesar 3,89%. Nah, tumbuhnya itu dari mana? Ada klasifikasinya. Dari mobil penumpang itu tumbuh 2,27%. Ada mobil bis itu tumbuh sebesar 4,97%. Ada mobil barang itu tumbuh 3,13%. Gitu kan. Lalu juga ada sepeda motor itu tumbuh sebesar 4,16%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor itu merupakan moda transportasi
yang digunakan oleh masyarakat dalam menunjang aktivitasnya. Betul. Ini lekat sama masyarakat. Lekat, gitu ya. jadi sehari-hari gitu kan. Kita naik mobil penumpang punya sendiri atau angkutan umum, terus naik bis, mobil barang, apalagi ekspedisi sekarang berkembang. Iya, betul. Nah, terus juga ada sepeda motor. Nah, sepeda motor kan kita tahu itu salah satu moda transportasi yang cepat. Ya, yang sat-set ya Bang. Sat-set. Nyempil-nyempil ya. Iya. Kami memprediksi sektor otomotif di tahun 2026 ini akan terjaga. Dan kalau kita lihat berdasarkan pencapaian gitu kan sepanjang semester pertama 2026 gitu kan, di mana penjualan dari untuk wholesale-nya itu meningkat sebesar 15,9%. Oke. Dibandingkan tahun 2025 di semester yang sama. Di semester satunya, year on year-nya ya berarti ya. Year on year-nya gitu kan. Sementara untuk retail sales-nya ini mencapai kenaikan hampir 10,5%. Wih, dibandingkan dengan periode year on year-nya semester pertama tahun 2025 juga. Gitu. Jadi ini ada suatu harapan, gitu kan? Ada suatu harapan, adanya suatu pemulihan. Yeah, buddy. It's on now. Itu dari kendaraan mobil, gitu. Belum kendaraan sepeda motor roda 2. Oh iya. Nah, kalau merujuk dari asosiasi dari sepeda motor Indonesia, itu penjualannya pada bulan Juni saja itu sudah mencapai kenaikan sebesar 7,5%. Wow, Secara bulanan ya. Secara bulanan itu udah naik gitu kan. Nah, jadi dibandingkan dengan bulan sebelumnya, kan satu semester itu kalau kita lihat Juni itu udah naik sebesar 7,5% dibanding bulan sebelumnya, bulan lainnya, gitu kan. Dan untuk sepanjang satu semester tahun 2026 ini, kalau year to date-nya gitu kan, sudah mengalami kenaikan sebesar 0,8%. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025, Januari sampai Juni, gitu kan. Jadi sepertinya pertumbuhannya tetap ada, meskipun tampaknya terlihat masih stabil. Iya. Ya kan, relatif stabil. Iya. Tapi di sini tetap kita mencerminkan bahwa kebutuhan sektor otomotif itu masih menjadi daya tarik masyarakat, gitu kan. Iya, benar. Oke, berarti ini bisa kita bilang dia emang terjaga ya Bang ya, karena emang pertumbuhannya terus-terusan ada. Ya mau apapun alasannya ya, mau emang kembali supply demand-nya kan. Lagi ya, meskipun alasannya ya mau dibilang peremajaan aset, atau mau dibilang juga bosen ya, pengen upgrade lifestyle gitu kan, bisa juga. Jadi emang sektornya oke dan terjaga ya. Dan kembali lagi ke passionnya masing-masing kan. Iya, gitu betul. Lagu lu kayak orang kaya. Oke Bang, tadi kan kita bahas yang konvensional ya, yang bahan bakar ya, internal combustion ya. Nah, itu kan kalau sekarang kita lihat trennya nih 2026 ini kan mobil listrik itu menjamur banget Bang. Tiba-tiba banyak merek masuk Indonesia ya kan. Nah, kira-kira ini juga berpengaruh nggak Bang? Nah, selain mobil, kan kendaraan bermotor roda 2 juga banyak juga. Iya, banyak yang listrik ya sekarang ya. Ya tentunya jadi ini menjadi suatu ciri khas bagaimana kompetitifnya para produsen otomotif memberikan suatu layanan kepada masyarakat. Iya, Dan tadi menyambung pengaruh nggak nih ke ekonomi. Nah, kalau kita lihat di ini kendaraan listrik tentunya mempunyai faktor juga yang sangat penting secara strukturalnya bagi pertumbuhan ekonominya. Gitu kan. Kalau kita lihat penjualan dari kendaraan listrik ini itu tumbuh sebesar 34% pada kuartal kedua 2026. 34%. Iya, 2026 ya. Wah, antusiasnya berarti masyarakat tinggi ya nih sama kendaraan listrik ini ya. Dan kendaraannya ini juga menyumbang sekitar 1 dari setiap 4 mobil baru terjual. Oke, lumayan tinggi persentasenya ya. Oke, ini apalagi kemarin juga dengar-dengar Toyota juga buat bikin baterainya kerjasama sama CATL itu ya Bang ya. Nah itu jadi kan kayaknya makin memperkuat nih, menggandeng sektor lain juga gitu kan. Jadi buat ekonomi kita makin kuat nih ya, tentunya dari sektor otomotif ini. Iya, jadi ada kendaraan listrik, juga ada yang menyediakan baterai listriknya juga. Oke, nih mantep nih berarti nih, semakin strong nih marketnya.
Oke Bang Jo, nah tadi kan kita bicara manis-manisnya nih. Manis-manisnya. Gila, sekarang marketnya tumbuh, jenis kendaraan makin banyak, brand Iya. makin banyak masuk. Tapi tantangannya Bang, nggak mungkin semuanya mulus ya. Benar, Nah, pasti iya. tantangan-tantangan untuk perusahaan-perusahaan pemain otomotif ini apa aja sih Bang? Kalau boleh Oke, tahu. kami melihat bahwa sepanjang semester 1 yang telah dicapai tahun 2006 memang kendaraan masih menunjukkan permintaan masih terjaga. Oh iya, kan. Tapi belum mengalami pertumbuhan yang signifikan. masih segitu aja Masih stagnan segitu ya. aja, gitu Oke. kan. Supply and demand masih ada lah, gitu kan. Meskipun kalau kita melihat dari semester 1 2026 kendaraan motor masih terjaga, gitu kan. Tapi ini belum mencerminkan daya beli masyarakat itu pulih. Oh iya, Nah, oke. gitu kan. Secara menyeluruh. Secara menyeluruh, Belum iya. pulih. Nah, kalau kita lihat dari data Bank Indonesia, gitu kan, bahwa penyaluran kendaraan kredit bermotor atau yang kita kenal dengan KKB, gitu Oh kan, KKB ya. ya, hingga Juni tahun 2026 ini mengalami suatu kontraksi, Oh gitu gitu, kan, oke. sebesar 9,87% dari bulan sebelumnya. Nah, Oke. artinya ini peminat dari untuk mengajukan kredit kendaraan bermotor kan itu menurun dong, Iya, gitu menurun kan. ya. Dan ini juga disebabkan oleh satu, daya beli masyarakat menurun. Nah, menjadi faktor yang mungkin menekan permintaan akan kredit kendaraan bermotor. Oke. Ya kan? Daya beli masyarakat turun, masa mau kredit juga? Iya kan nggak mungkin. Nggak mungkin, Jadinya kan gitu. bunuh diri kalau gitu ya. Lebih Oke. baik untuk konsumsi lainnya. Iya konsumsi gitu kan. lainnya. Kebutuhan Kebutuhan utama ya. dahulu, Oke. gitu kan. Dan juga bagaimana terkait dengan fasilitas kreditnya, gitu kan. Yaitu juga kenaikan pasti dipicu oleh Hubungan. suku bunga, itu iya. juga masih terbebani. Sudah suku bunga naik, gitu kan, perlemahan nilai tukar rupiah Iya. membuat barang-barang mengalami kenaikan, Kenaikan. gitu kan. Dan juga kenaikan bahan bakar nih, gitu kan. Iya, nah. Nah, itu kan ongkos produksi produsen juga mengalami kenaikan. Iya. Dan juga berimbas bagaimana di masyarakat itu sendiri. Iya. Dan itu yang menyebabkan beberapa tantangan secara umumnya itu tantangan yang dihadapi oleh industri otomotif. Ya, kita berharap ada peran dari pemerintah ya terkait dengan stimulus, gitu kan, insentif iya. fiskal untuk menjaga agar sektor industri otomotif tetap stabil tetap ya. stabil. Oke, dibantuin ya. Dibantuin. Pajaknya diperingan lah Nah, gitu ya. Dan kabarnya di bulan September ini akan ada stimulus untuk kendaraan yang listrik. Oh, yang listrik. Ya, Oke. itu ada suatu stimulus. Tentunya ini menjadi angin segar dong bagi pelaku-pelaku usaha, gitu Iya, kan, industri otomotif. Dengan stimulusnya, nanti kita tunggu stimulusnya seperti apa. Iya. Apakah DP 0%? Iya. Wah. Apakah dapat diskon? Gitu kan? Tentunya Iya. kan kita harapkan seperti itu, gitu kan. Jadi secara keseluruhan ini akan menjaga industri otomotif. Amin. Oke bosku, nah kita tadi udah bicara ya baik buruknya sektor otomotif di tahun 2026 nih. Perkiraan ya kan. Nah, sekarang langsung aja Bang, yang ditunggu-tunggu sama bosku nih. Selama tahun 2026, berdasarkan analisa yang sudah dilakukan, kira-kira saham-saham dari sektor otomotif apa aja yang boleh diperhatiin nih? Oke, ini disclaimer on ya. Oke, Gitu ya. siap. Nah, mungkin bagi teman-teman bosku itu bisa melakukan riset kembali. Iya, gitu kan. Juga riset- Dior ya, Dior on research ya. Iya, Oke. gitu kan, bisa memperdalam. Tapi kalau kita lihat sektor otomotif, apa aja sih emitennya, gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari terkait dengan distribusi dan retail kendaraan, tentunya kan teman-teman bosku udah pada tahu. Ada namanya ASII. Baru kemarin kita evaluasi ya. Ya, terus ada IMAS. IMAS, Nah, oke. gitu kan. Dan kalau dari produsen komponen dan suku cadang, tentu ya bosku sudah kenal lah yang namanya Auto Iya. ya. Ini temennya ASI ya. temennya ASI. Oke. Masih satu keluarga. Satu keluarga ya. Iya. Oke. Terus ada yang namanya SMSN. SMSN gitu. ya. Terus ada juga yang emiten DRMA. DRMA. Iya. Oke. Nah, terus kalau dari produsen ini ban nih, gitu kan.
Nah, kalau dari produsen ban, gajah tunggal. Ya tunggal ya. Oke. GJTL. GJTL. Oke. Masa punya mobil nggak punya ban? Iya, apalagi mobil-mobil listrik sekarang titik panasnya di pusatannya di gardan ya, berarti bannya cepet habis. Nah, GJTL peluang nih. Oke. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal sektor otomotif tahun 2026 nih bosku. Semoga bisa menjadi insight bagi bosku untuk berinvestasi di sektor ini. Iya bang. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada Bang Joni yang sudah membahas sektor otomotif secara detail. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel di Indonesia.